Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapak, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
yang baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini, buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau memuji memuliakan namamu, kami mau mengagungkan namamu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan namamu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
saja Tuhan hal yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami. Kami
mengucap syukur karena hadirat-Mu nyata di antara kami. Sesuai dengan janji-Mu, bahkan apabila hanya ada 2 atau 3 orang saja berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di antara mereka ya Tuhan. Kehadiran-Mu adalah kebutuhan kami, kehadiran-Mu adalah jawaban bagi kehidupan kami. Sekarang Tuhan, setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, kami mengundang Engkau untuk bersabda kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk menjadi tuntunan bagi kehidupan kami di dalam dunia ini. Tuhan, tuntunlah hamba-Mu yang serba terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang sangat tidak terbatas. Hamba-Mu perlu pertolongan dari Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada putra-putri kekasih-Mu pada pagi hari ini dengan jelas dan jernih, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mohonkan Tuhan akan memberkati saat yang teduh ini yang kami persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersyukur kami sambut firman Tuhan, dan kita semua berkata amin. Amin. Kami persilahkan saudara-saudara akan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan setiap kali Tuhan membawa kita berada di rumahnya, berada di hadiratnya, karena di dalam hadiratnya ada segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat manusia. Saya berterima kasih dan bersyukur juga memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, sekaligus sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama, dunia ini mengukur orang-orang yang berhasil di dalam dunia ini dengan berbagai macam ukuran. Awal-awal dulu dinyatakan bahwa orang-orang yang berhasil itu ternyata mempunyai satu ciri bersama, yaitu mereka adalah orang-orang yang mempunyai IQ atau kecerdasan otak yang luar biasa ya. Kalau orang mempunyai IQ yang tinggi, maka dia punya modal untuk menjadi orang yang berhasil luar biasa. Namun dalam perkembangan penyelidikan, akhirnya ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena ada orang yang IQ-nya tinggi, tetapi kalau emosinya tidak terkendali dan tidak ada kecerdasan emosi, ternyata emotional quotient, akhirnya orang itu juga tidak menjadi orang berhasil. Ada orang pintar misalnya ya, lalu sering kali gampang marah gitu. Jadi pemimpin bawahannya rasa nggak nyaman. Kalau dari bawahan, atasannya kenapa ini kok marah-marah gitu. Atau orang karena emosinya nggak stabil, maka dia suka murung. Maka kalau jadi sales murung, bagaimana bisa berhasil gitu. Jadi walaupun orang cerdas, tapi kalau emosinya nggak cerdas juga, cerdas secara otak, emosinya nggak cerdas, ternyata tidak berhasil juga. Sehingga ada IQ, lalu kemudian ada EQ. Yang terakhir itu ada moral intelligence ya, intelijensi moral. Jadi moral itu berkaitan dengan keluhuran orang, keluhuran budi orang gitu. Jadi dari situ maka pernah diselidiki, misalnya orang-orang yang berhasil jadi pemimpin besar di dunia sekarang ini, ternyata itu kalau nggak salah diselidiki dari 2.500-an orang pemimpin besar yang berhasil dunia dalam segala macam bidang ya, raja, lalu olahraga, lalu kemudian pendidikan, lalu perdagangan, macam-macam segi kehidupan. Ternyata mereka mempunyai kesamaan dalam hal moral intelligence. Dan yang ditemukan pertama sekali, paling atas sekali, itu orang-orang itu ternyata mempunyai integritas ya. Jadi kejujuran. Kalau Yesus katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak gitu. Orang itu orang-orang jujur. Nanti yang kedua dia adalah orang bertanggung jawab. Kalau moral intelligence ini. Jadi apa yang diserahkan pada dia itu selalu beres gitu. Makin berarti dia punya tanggung jawab, ya punya sifat kerja serius, keras gitu. Ada yang ketiga saya ingat saya adalah belas kasihan, punya belas kasihan, dan yang keempat adalah orang itu suka mengampuni ya. Jadi ternyata
nilai-nilai dari Alkitab sungguh-sungguh luar biasa dalam penyelidikan sekuler sebenarnya ini, saudara. Nah, itu membuat kita berpikir menjadi bagaimana saya menjadi orang yang berhasil di muka bumi ini. Tapi fakta kehidupan manusia menurut Alkitab tidak berakhir ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita. Ada hidup yang panjang setelah kita menghembuskan nafas terakhir. Dan itu adalah kekekalan. Nah, kalau kita berpikir secara logis, secara masuk akal, pasti apa yang lebih panjang kita anggap lebih penting daripada sekedar yang pendek saja. Dan kadang-kadang kita terlalu banyak memikirkan yang pendek ini dan tidak memikirkan yang panjang itu. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita juga mulai tapi maksud saya memikirkan juga yang panjang itu. Apakah kita jadi orang yang berhasil di bumi ini, tapi juga berhasil dalam kekekalan. Apa yang kita kejar dalam kekekalan? Saya mengajak kita merenungkan kebenaran ini, yaitu chasing the everlasting crown. Kita mestinya menjadi orang-orang yang akan mengejar kepada mahkota yang abadi. Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa artinya kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa? Itu perbandingan yang sangat menohok. Ada orang-orang yang begitu mementingkan kehidupan sementara dan kehidupan yang kekal kurang dipersiapkan, sehingga akhirnya apa sih artinya itu kalau dibandingkan seperti itu. Maka saya ingin mengajak kita juga mau menjadi orang yang berhasil di muka bumi ini. Kalau perlu anak-anak cucu kita juga kita pastikan mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh supaya IQ-nya bagus, EQ-nya bagus, moral intelligence-nya bagus, tapi juga jangan sampai kehilangan everlasting crown, mahkota yang abadi ini. Nah, mahkota yang abadi itu di dalam kitab suci sebenarnya diberi istilah macam-macam. Kadang-kadang dia juga disebut mahkota kemuliaan. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu sifat dari mahkota yang abadi itu yang Alkitab menyebutnya sebagai mahkota apa, saudara? Kebenaran. Mahkota kebenaran. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, ketika Paulus mau menghembuskan nafas yang terakhir setelah dia dihadapkan ke pengadilan, dia dieksekusi mati. Sebelum dia dieksekusi mati, dia menuliskan kata-kata ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil itu pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang di batu ya, yang merindukan kedatangannya, ya, yang merindukan kedatangannya. Nah, tulisan-tulisan Paulus kepada Timotius ini adalah tulisan-tulisan yang bersifat pribadi. Ya, ini adalah personal letter, satu surat yang bersifat pribadi karena Timotius adalah mentinya yang dibimbing oleh Paulus. Paulus adalah mentornya, maka dia terus mengarahkan hidupnya Timotius ini supaya Timotius akan melihat seperti dirinya Paulus. Kalau dia setia sampai terakhir, maka akan tersedia mahkota kebenaran. Nanti kalau kita lihat di dalam kitab 1 Timotius sebelum kitab yang terakhir yang ditulis Paulus itu, Paulus juga mengilustrasikan begini di dalam 2 Timotius maksud saya, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima sebelum pasal 4 tadi. Dia mengatakan ini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota yang dalam pasal 4 disebut mahkota kebenaran tadi sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada aturannya orang dalam mengikuti olahraga itu. Sehingga kalau dia mau mendapatkan mahkota itu, maka dia harus mengikuti aturan-aturan ini, maka dia akan mendapatkan mahkota tersebut. Nanti di dalam satu ayat yang lain, penulis Perjanjian Baru pernah mengatakan mahkota yang akan kita dapatkan itu adalah mahkota yang tidak dapat layu. Sebenarnya itu latar belakangnya karena pada zaman itu dalam olimpiade ditulis dalam tulisan-tulisan orang-orang yang menyelidiki masa itu, ternyata pada waktu seseorang memenangkan pertandingan apapun itu, nanti dia akan mendapatkan mahkota, tapi mahkota zaman itu dibuat dari anyaman dedaunan. Ya, kalau saudara jangan dipikir ini daun-daun kering ya, tapi seperti kalau saudara pergi ke Bali itu, janur itu,
Tuhan anyaman dedaunan yang indahnya minta ampun gitu. Jadi dibuat indah luar biasa. Lalu diberikan kepada orang itu jauh juara lari gitu, juara tinju itu, diberi mahkota. Tapi mahkota zaman dulu walaupun penuh dengan keindahan, penuh dengan karya seni, tapi nanti akan layu. Sedangkan mahkota yang kita dapatkan tidak akan layu. Nah, dari sisi olahragawan, nanti Paulus katakan seperti prajurit, seperti petani, itu ada satu frase dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ternyata kita sebagai orang-orang percaya itu harus memandang hidup kita atau pelayanan kita itu seperti apa. Paulus menyimpulkan bahwa hidup kita itu seharusnya adalah kita pandang sebagai suatu perjuangan. Olahragawan itu mereka berjuang dengan kekuatan, tapi di samping memperhatikan mengenai mengembangkan diri dalam kekuatan, mereka juga harus memperhatikan peraturan-peraturan supaya jangan sampai semua usahanya sia-sia karena diskualifikasi gitu. Seorang petani juga berjuang, ya, pagi-pagi sudah bangun supaya memperoleh hasil. Firman Tuhan juga mengatakan seorang prajurit itu berjuang. Jadi hidup ini sebenarnya ternyata adalah suatu perjuangan. Dengan sangat eksplisit di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, nanti kita akan lihat ayat 18 sampai ayat 20, tapi ayat 18 mengatakan begini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, maka engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi hidup adalah perjuangan karena engkau harus memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara mereka ada Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara, saya tadi mengajak saudara memandang kita menangani hidup kita zaman sekarang ya dengan baik-baik supaya kita juga jadi orang berhasil, kita jadi berkat bagi orang lain. Tapi kita juga harus memikirkan mengenai bagaimana kita akan dapat mengejar, meraih mahkota yang abadi itu. Dan itu sifatnya adalah mahkota kebenaran, sehingga kita harus menjalankan hidup kita sesuai dengan aturan-aturan kebenaran dalam firman Tuhan. Lalu firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, ya kalau kamu masih ada di sini untuk bisa mendapatkan mahkota itu seperti olahragawan, maka kamu harus berjuang. Supaya itu akan menjadi bagian dari kita. Nah, dalam nasihat Paulus kepada Timotius ini, nampaknya untuk menjadikan hidup kita itu ada dalam perjuangan, dan perjuangan yang berhasil, perjuangan yang baik. Sekurangnya kita tadi mendapatkan 3 modal sukses dalam perjuangan yang baik. Ada 3 modal sukses dalam perjuangan hidup kita yang baik menurut firman Tuhan ini. Kalau hidup di dunia ini tadi dikatakan para ahli menemukan 3 IQ, EQ, dan moral intelligence tadi, maka untuk kekekalan ini kita diberi 3 modal sukses supaya kita berjuang berhasil dalam meraih mahkota yang abadi itu. Dari kitab 1 Timotius pasal pertama ayat 18 sampai 20 tadi, maka yang pertama kita dapatkan dalam ayatnya ke-18. Ayat 18 mengatakan begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi ternyata perjuangan yang baik, perjuangan yang berhasil itu terjadi karena dikuatkan oleh nubuat itu. Itu berarti modal pertama. Nah, bagi Timotius itu apa sebenarnya, dan supaya kita bisa melihat padanannya kalau saya apa gitu. Nah, pada waktu kita mulai mempelajari riwayat hidupnya Timotius,
Maka kita bisa menelusuri dari saat teks ini ditulis, yaitu ketika Timotius sedang diminta untuk menggembalakan gereja-gereja yang berada di kota Efesus, kota terbesar ketiga di Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan Timotius waktu itu masih muda, umur 30 tahun, harus membina para gembala-gembala yang sudah usia-usia itu. Nah, ini surat ini diberikan. Maka kalau dari saat itu sampai Timotius kenal Tuhan Yesus itu, kayaknya di dalam catatan Alkitab itu tidak ada peristiwa ketika Timotius dinyatakan mendapatkan nubuat. Kecuali ada satu masa, yaitu ketika Timotius waktu itu berada di Listra kotanya. Dia di bawah pelayanan Paulus dan rombongannya bertobat. Ibunya Eunike bertobat, neneknya Lois bertobat menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus gitu. Pada waktu itu terus kemudian Timotius rupanya terpanggil untuk ngikut rombongan Rasul Paulus melakukan perjalanan misi menyelamatkan orang-orang yang masih terhilang di seluruh dunia. Dan ada catatan sejarah pada waktu Paulus sedang ada di Listra itu, lalu Timotius mengatakan, saya terpanggil untuk ikut Pak Paulus dan rombongannya mengikuti pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Maka ada doa yang diberikan oleh tua-tua jemaat yang ada di Listra. Mereka berdoa, firman Tuhan mengatakan penumpangan tangan penatua itu, Paulus pernah mengatakan, ingatlah pada waktu kamu tumpangi tangan oleh para penatua. Nah, rupanya para penafsir kitab akhirnya menunjuk saat itu rupanya ada nubuat. Kalau begitu nubuat tentang apa? Nubuat tentang panggilan Timotius untuk hidupnya itu apa? Nah, dari sini maka kita mendapatkan ternyata modal yang pertama. Kalau kita mau memperjuangkan perjuangan yang baik, berarti kita harus benar-benar dapat tahu jelas dan kemudian setia terhadap panggilan hidup yang khusus dari Tuhan bagi kita. Bagi Paulus, panggilan hidup yang khusus, yaitu pada waktu dia menuju jalan menuju ke Damsyik itu, mau menganiaya orang Kristen, itu panggilan adalah memberitakan Injil dan menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Dan itu akhirnya dilakukannya terus sampai dia mati. Dia setia sampai akhir. Nah, dia mengatakan kepada Timotius, Timotius, kamu dipanggil pada waktu kamu didoakan itu. Ada panggilan khusus itu, kamu harus setia sampai akhir. Dan ternyata Timotius adalah menjadi orang yang mengkoordinasi gereja-gereja awal di kota-kota terbesar di Kekaisaran Roma pada itu dengan berhasil. Nah, kalau kita berkaca kepada firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang perlu bersama-sama kita sadari. Bahwa pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu kan Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan yang segala sesuatunya sempurna. Kalau kita lihat ada orang membuat sesuatu pasti punya tujuan. Maka pada waktu Tuhan menciptakan masing-masing kita itu, pasti Tuhan punya tujuan. Dan itu yang saya maksudkan dengan panggilan hidup kita. Pasti itu. Saya ilustrasikan ini biasanya. Pembuat mimbar ini dulu, membuat mimbar itu. Waktu dia sedang membuat ini dengan ketekunan, bayangannya, ya, reasons for being, ya. Maksud keberadaan dari mimbar ini nanti adalah dipakai untuk khotbah atau mimpin ibadah, betul ya? Pembuat mimbar ini waktu membuat itu membayangkan nanti pada waktu sudah jadi, nanti akan ditaruh di bagian depan, lalu akan dipakai untuk mimpin ibadah atau untuk khotbah atau seminar. Betul ya saudara? Ini pembuat mimbar ini. Saya bertanya sekarang, kalau seandainya mimbar ini, saya pernah bertanya ini, saya pakai untuk jualan mie instan gitu, bisa atau tidak? Bisa. Banyak yang menjawab bisa. Rupanya suka jual mie instan ya. Jualan mie instan bisa gitu. Saya pakai untuk taruh pakaian kotor, bisa atau tidak? Gimana Bu? Mulai agak berat ya? Ya, bisa kan? Bisa. Jangan bilang boleh. Ini bukan pertanyaan, bukan boleh atau nggak boleh. Bisa atau nggak bisa? Bisa gitu. Mohon maaf yang terakhir. Kalau saya pakai untuk naruh, bahasa Jawanya lebih jelas nih, teletong sapi gitu ya. Bisa nggak? Lebih keras lagi rupanya. Bisa ya, bisa. Tetapi
Tapi ketika kita lakukan itu tadi, ya pakai jualan mie instan, atau taruh pakaian kotor, atau kemudian kita taruh, gak enak bahasa Indonesia lah, kotoran sapi gitu ya, nggak sampai kotoran sapi. Lalu si pembuatnya datang, nah sudah langsung tahu ini. Apa kira-kira perasaannya pembuatnya? Wih, ada marah, ada kecewa, ada komentar yang nggak baik. Wong ini goblok kau, ini sudah tahu bentuknya ini bukan untuk jualan mie instan gitu. Ngerti ya saudara? Pasti dia minimal kecewa atau mungkin marah sekali kalau perlu. Kalau orang kasar gitu, tak pukul dia. Orang saya itu dulu melakukan itu bahkan sambil doa puasa karena mau persembahkan untuk acara gitu. Tapi kok dilakukan gini? Saya waktu membayangkan ilustrasi ini, saya pikir gitu. Terus saya juga membayangkan, andai kata Tuhan melihat kita manfaatkan untuk apa hidup kita ini? Lalu tidak sesuai dengan rencana Dia pada waktu membuat kita. Saya rasa perasaan pembuat mimbar itu tadi adalah perasaan Tuhan bagi kita. Setiap orang ada panggilan khususnya. Tuhan telah membuat kita dikasih sel-sel kromosom sekian, DNA sekian, supaya akhirnya nanti kita bisa jadi seorang polisi yang baik gitu. Menjadi seorang guru yang baik, dokter yang baik, pedagang yang baik, petani yang bagus, driver yang bagus, pendeta yang baik. Itu Tuhan sudah waktu ngerancangkan kita. Kita tahu. Makanya saya rasa yang penting sekali dalam kehidupan kita mencari tahu apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Dari mana caranya? Dari tanya kepada banyak orang. Sehingga akhirnya dari banyak orang nanti ada kesaksian dari mereka, ternyata kita ini paling bagus mengerjakan apa. Dan di situ cara kita akan mendapatkan, oh ternyata di situ saya adalah paling bagus. Lalu dari situ kita terus memperjuangkan supaya bagian itu menjadi bagian dari pekerjaan kita terus. Sampai kita umur 70 tahun, sampai kita umur 80 tahun, sampai umur 90 tahun. Sesuai dengan umur yang dikaruniakan Tuhan, kita setia sampai akhir kepada panggilan khusus kita itu. Maka pada waktu kita mengakhiri, kita dianggap memperjuangkan perjuangan yang baik. Tuhan Yesus adalah contoh kita yang paling puncak. Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya pernah seperti bahasa Inggris dikatakan drifted out, seperti mau dicoba untuk membelok dari tujuan hidupnya di muka bumi ini, yaitu justru untuk mati bagi kita. Setan pernah menawarkan kepada Yesus, Yesus, kamu kan mau mendapatkan semua dunia ini dengan pengaruhnya Tuhan, gampang, sembah saja saya gitu. Lalu kemudian semuanya akan saya berikan padamu. Yesus barangkali waktu itu juga sempat berpikir, memang betul saya mau memperoleh semua orang di dunia ini sebagai bagian dari saya, tapi caranya telah ditetapkan dalam kekekalan bahwa bukan dengan cara itu. Panggilanku ke dunia ini adalah untuk mati di kayu salib supaya dosa manusia dapat ditebus oleh kematian saya. Sampai detik terakhir dia masuk ke Taman Getsemani, dia masih dicobai bukan oleh iblis, oleh keinginan dirinya sendiri. Dan ini paling berat malahan, karena bukan berasal dari luar, berasal dari dirinya sendiri. Hati-hati saudara, tantangan yang berasal dari keinginan diri sendiri itu lebih berat, karena itu berasal langsung dari dalam diri kita. Yesus dicobai dan mengatakan ini berat sekali untuk mati di kayu salib, dengan menanggung dosa seluruh umat manusia sejak Adam sampai masa yang akan datang. Lalu di situ dia katakan, cawan ini terlalu berat bagiku. Bapa, mungkinkah cawan ini berlalu daripadaku, tapi manusia tetap bisa ditebus? Bapa mengatakan, enggak Yesus, itu panggilanmu. Dia mengatakan, kalau memang tidak bisa, jadilah kehendakmu. Yesus adalah orang yang contoh yang setia kepada panggilannya sampai terakhir. Saya sangat menghormati orang-orang yang kemudian berusaha sungguh-sungguh mencoba cari tahu dari Tuhan dan sesama. Apa sih sebenarnya panggilan hidupnya dia? Supaya satu kali dia hidup itu, dia punya buah kehidupan yang sebanyak-banyaknya. Lalu dia terus tekun
tekuni itu sampai pada masa tuanya. Saya sungguh-sungguh hormat dan ingin menjadikan mereka itu teladan bagi saya. Kalau Tuhan memanggil saya, supaya saya akan setia sampai di situ. Saudara pernah mendengar kesaksian saya bahwa saya pikir dulu Tuhan mau supaya saya jadi orang yang berpengaruh di dalam bidang pertanian, Departemen Pertanian di Indonesia. Tapi sebenarnya sebelum saya tamat pendidikan, Tuhan sudah membisikkan, saya mau kamu jadi hambaku. Tapi saya masih menganggap ini, tapi akhirnya Tuhan arahkan lagi saya kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Dan bahkan ketika menjadi hamba Tuhan pun, saya menemukan bahwa rupanya makin lama makin jelas pelayanan khusus saya itu ke mana, yaitu memperlengkapi para hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan dalam pengajaran-pengajaran. Sehingga gara-gara itu ada sukacita, ada tenaga yang luar biasa. 2 hari saya berada di dalam Kalimantan Tengah. Tadi malam harus pulang dari sana karena pagi ini ada di sini. Sampai di rumah jam 11 malam. Tapi saya tidak merasa itu penderitaan. Saya merasa itu sukacita. Karena saya tahu itu adalah fungsi saya yang Tuhan mau saya lakukan. Membekali hamba-hamba Tuhan dan pengurus-pengurus gereja di pedalaman Kalimantan Tengah. Nanti kemudian akan pergi ke Sulawesi Tengah. Kemudian akan pergi ke Kalimantan Barat, daerah dalam, 6 jam, 8 jam perjalanan. Tapi saya sukacita saja. Karena tahun 83 saya menemukan Tuhan mau saya jadi apa. Doa saya adalah saya nanti akan terus sampai menghembuskan nafas terakhir. Seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus. Dan akhirnya seperti Timotius juga. Saudara, mari kita juga mendorong anak-anak kita, cucu kita benar-benar menekuni. Kira-kira Tuhan waktu menciptakan saya mau jadi apa? Jadi mimbar, atau jadi meja, atau jadi kursi, atau jadi apa? Temukan panggilan khusus itu, tekuni sampai terakhir. Maka itu adalah perjuangan yang baik. Amin. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-19 tadi, kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa ayat 18 maksud saya, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, yang ini adalah panggilan, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Sudah jelas ini, modal yang kedua sudah dengan jelas. Dengan iman, itu modalnya. Klik. Jadi artinya kita berarti kita memperjuangkan mesti dengan iman. Nah, iman itu dalam kitab suci kita bisa punya pengertian-pengertian khusus pada konteksnya. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat dirangkai seperti ini, maksudnya memperjuangkan dengan iman, kalau begitu apa? Maksudnya memperjuangkan dengan iman dalam hal ini, kalau kita tahu siapa yang menerima, yaitu Timotius, maka Timotius itu orangnya lembek, jadi suka menyerah. Lalu kemudian kalau dikatakan dengan iman, artinya Paulus mengatakan bukan dengan kekuatanmu. Kalau dengan kekuatanmu kamu cepat nyerah. Tapi kalau namanya orang berjuang itu memang perlu kekuatan, dan kekuatanmu sebenarnya disediakan oleh Dia. Karena itu berimanlah kepada Dia dalam kamu memenuhi panggilan Tuhan itu, berjuang untuk memenuhi panggilan Tuhan itu, supaya kamu akan dapat menggenapi panggilan itu dengan berhasil. Artinya dengan iman, saya percaya Tuhan akan menguatkan saya. Saya percaya Tuhan akan membuat saya sanggup untuk menjalankan perjuangan ini, bukan dengan kekuatanmu. Nah, itu maksud dari memperjuangkan dengan iman. Jadi kalau memang panggilan Tuhan itu benar dalam kehidupan kita, yang saya amati dalam hidup banyak orang, termasuk saya saksikan dalam kehidupan saya sendiri, rupanya kadang-kadang hal-hal yang perlu kita lakukan dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu datang dengan daya kekuatan yang di atas kemampuan kita. Saya terlibat dalam banyak kepemimpinan. Dan seringkali pada waktu ditunjuk atau diangkat, dipilih menjadi seorang pemimpin tertentu, saya suka menolak itu. Alasannya, itu kalau kekuatan saya segini, tugas itu adalah sedikit di atas ini. Gitu.
Jadi saya nggak maulah, nanti saya nggak bisa. Tapi ternyata kondisi dan keadaan menyebabkan saya mengatakan harus katakan iya. Tapi saya bersyukur karena di dalam Tuhan gap ini tidak kosong. Gap ini bisa diisi. Diisi oleh apa? Diisi oleh pertolongan Tuhan. Diisi oleh kekuatan Tuhan yang memberikan saya kekuatan supaya saya bisa memenuhi tanggung jawab yang bagian itu. Selalu saja satu penugasan yang datang itu selalu di atas sedikit atau kadang-kadang di atas sedikit banyak daripada kekuatan saya. Dan saya sering katakan, Tuhan gak bisa. Tapi kondisi menyebabkan harus diambil, harus dilakukan. Dan saya tidak ada alternatif lain kecuali Tuhan. Tuhan, saya sangat perlu pertolongan-Mu. Dan ini bagus saudara-saudara dalam kehidupan kita. Kalau setiap kali kita diberi Tuhan satu desakan hati untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan kita, lalu kemudian itu berada di atas kekuatan kita, kita selalu berseru kepada Tuhan. Dan nanti kemudian pada waktu kita berhasil menjalankannya, apa yang jadi? Orang akan katakan, waduh, kamu luar biasa ya, kamu bisa lakukan itu ya. Kalau kita jujur, jawaban kita apa? Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya nggak akan bisa tadi. Saya sendiri berteriak-teriak untuk menjalankan itu kepada Tuhan. Syukur Tuhan tolong. Hanya karena Tuhan tolong saya bisa menjalankan itu. Lalu akhirnya kemuliaan diberikan ke siapa? Bukan kepada ini. Karena ini kalau dengan kekuatannya sendiri nggak akan bisa memenuhi itu. Tapi karena selalu ditolong Tuhan, maka kemuliaan akhirnya pergi kepada Tuhan. Dan itu sangat alkitabiah. Amin, amin. Moga-moga kalau kita memperjuangkan perjuangan dalam kehidupan kita dan itu ternyata rasa terlalu berat, jangan kemudian katakan ini bukan bagian saya. Saudara-saudara, ambil itu dengan rasa mengucap terima kasih kepada Tuhan, tapi juga memohon kepada Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saya pagi tadi tahu-tahu di perjalanan menuju sini diingatkan satu orang, namanya Ibu Susana Wesley di Inggris sana pada tahun 1700-an. Bu Susana Wesley itu punya anak 19. Kenapa ibu-ibu kok itu langsung pengen punya anak 19 ya. Tapi oleh karena zaman itu juga ya, jadi anak 19 dikatakan bahwa akhirnya anak-anaknya ada yang gak sehat gitu. Jadi pada waktu masih bayi, lalu meninggal. Yang meninggal waktu bayi aja 9. Tapi sisanya kan berarti masih berapa? 10 kan. Ngurusi anak 10 ya. Orang Jawa ngomong kemeriak gitu ya. Ngurusi anak 10. Repotnya minta ampun ya. Ibu-ibu yang hanya mau menerima 2 anak atau 3 anak dari Tuhan membayangkan 10 tiap hari. Opo harus nyiapkan semua itu. Jadi betapa sibuknya dia luar biasa. Lalu suaminya meninggal pada waktu bayi yang terakhir itu baru masih orok gitu. Jadi dengan demikian berarti dia harus ngurusi 19 tadi, memang anak-anaknya kemudian meninggal, tapi tinggal 10 ngurusi sendirian. Anak 10. Akhirnya gara-gara dia nggak sanggup, maka dia sering berdoa kepada Tuhan. Yang menarik dalam cerita-cerita dikatakan bahwa dia begitu banyak berdoa kadang-kadang seperti, karena apa? Karena kalau saya harus melakukan ini nggak kuat. Tuhan, saya perlu kekuatan dari Bapakmu, perlu hikmat dari Tuhan supaya melakukannya dengan sangat tepat sehingga waktunya sangat singkat. Lalu kemudian semuanya dapat ditangani. Akhirnya dia terlibat banyak doa dan setiap doa akhirnya dia selalu berdoa, Tuhan, anak-anakku harus Engkau pakai dengan luar biasa nanti supaya jangan sampai mereka tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi walaupun saya begini-begini, tapi saya tetap mau mereka akan dipakai oleh Tuhan. Inggris mengalami krisis rohani pada zaman itu. Maka Tuhan membangkitkan salah satu anaknya dari Ibu Susana Wesley, namanya John Wesley, yang membawa kebangunan rohani yang besar di Inggris, disertai dengan kakaknya bernama Charles Wesley yang berbakat dalam musik. Dia mengkompos, dia mengarang banyak lagu-lagu rohani, akhirnya mengadakan KKR dan mengadakan kebangunan rohani di Inggris. Sampai sekarang ada peninggalan secara khusus orang-orang yang menyebut dirinya gereja Metodis, itu mereka mau setia kepada ajaran
kesucian dari John Wesley. Kadang-kadang waktu saya bayangkan ini, Ibu Susana itu untuk hidup biasa saja, membesarkan anak-anaknya, anak-anak jadi orang-orang biasa aja, gak berpengaruh aja, itu sudah luar biasa. Tapi akhirnya di antara anaknya yang ke-19 itu ada 2 orang yang dipakai dalam sejarah gereja untuk menjadi catatan sejarah sangat tebal, karena dipakainya John Wesley untuk membawa kebangunan rohani. Gara-gara Bu Susana Wesley dikenal sebagai seorang ibu yang sangat sibuk, tapi gara-gara sangat sibuk gak sanggup, maka dia banyak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan dan menuntun hidupnya sehingga akhirnya dapat dijalani dengan bagus. Moga-moga kita yang berada dalam perjuangan kehidupan yang berat, ingat kepada Susana Wesley, ada jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi untuk berjuang, yaitu dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, model yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan tadi, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, maka engkau akan memperjuangkan perjuangan yang baik, bukan hanya dengan iman, tapi dengan apa saudara? Hati nurani yang murni. Iman berarti kita bergantung, tapi hati nurani yang murni langsung jelas kepada Timotius. Motivasi saya harus lurus dalam melakukan tugas yang Tuhan berikan pada saya. Tidak boleh bengkok-bengkok. Kenapa? Kalau bengkok-bengkok, ayat yang 19 mengatakan, next. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu, apa saudara? Kandaslah iman mereka. Di antaranya adalah Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, teks firman Tuhan biar tetap di situ, saudara perhatikan dengan baik-baik ini, bahwa ternyata kalau walaupun kita punya iman dalam memperjuangkan perjuangan ini, tapi kalau hati nurani kita bengkok, maka hati nurani ini sendiri sudah gagal dalam memenuhi syarat. Tapi dia tidak gagal dengan dirinya sendiri, tapi dia juga nggerus iman ini sampai iman juga akan kandas gitu. Jadi ternyata dalam kehidupan ini melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan motivasi yang lurus, yang bersih, yang murni di hadapan Tuhan itu begitu pentingnya, supaya jangan sampai dia akan menggerus atau memakan satu faktor modal yang sangat penting, yaitu iman. Nanti akan hancur juga. Mari kita akan jalankan segala sesuatu dengan motivasi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan kita untuk orang lain, supaya orang lain akan diberkati dalam kehidupan kita. Saudara, kalau motivasi kita nggak lurus, sayangnya ada 2 nama yang saya tidak ingin apabila ada orang menulis apa-apa nanti saya tergolong seperti orang ini, yaitu Hymenaeus dan Alexander. Kenapa? Karena sepanjang zaman namanya dia selalu disebut sebagai orang yang gagal menjaga hati nurani yang murni. Jangan sampai gara-gara saya gagal menjaga hati nurani murni saya, nanti akhirnya nama saya masuk dalam tulisannya siapa gitu, yang dibaca oleh orang sepanjang masa sebagai orang yang gagal menjaga hati nurani murni. Satu kali kita gagal, ternyata juga bisa jadi kita akan dicatat terus dalam kegagalan itu. Kiranya Tuhan akan menolong kita akan menjadi orang-orang yang memperjuangkan perjuangan yang baik dalam kehidupan ini. Yang pertama-tama, dengan setia menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, menjalankannya dengan iman, dengan harapan kepada Tuhan untuk pertolongannya supaya kita dapat dimampukan dan menjaga hati nurani yang murni. Kalau kita cerminkan 3 hal ini kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapatkan 3-tiganya ada dalam perjalanan Yesus. Kehidupannya, pelayanannya, sampai menuju salib, sampai kemudian dia mati, kemudian dibangkitkan, naik ke surga, semuanya itu dijalani dengan panggilan yang khusus, dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi dengan mengikut pada Yesus, sesungguhnya kita akan memenuhi firman Tuhan ini. Sekarang pagi hari ini, di hari yang luar biasa, minggu pertama dalam bulan Juni, maka kita akan juga bersama-sama pergi ke Golgota, menjadikan Yesus teladan kehidupan kita, lalu kita akan meniru Dia dalam kehidupan kita. Kita nyanyi satu kur
Ku mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita akan menanggapi firman ini, agar supaya Tuhan akan menjadikan kita seperti halnya Paulus, seperti halnya Tuhan Yesus. Kita menjadi orang-orang yang menjalankan modal kehidupan. Masing-masing kita ini kan hanya punya satu kali hidup saja. Dan yang terbaik satu kali hidup ini akan kita bikin menjadi seperti apa? Alkitab sudah menyarankan supaya kita akan hidup menjadi seperti Yesus. Dan moga-moga apa yang disarankan oleh Tuhan dalam hidup kita ini akan menjadi kenyataan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama juga menjalankan sakramen perjamuan kudus dengan memandang kepada salib Tuhan Yesus Kristus, memandang Tuhan Yesus Kristus yang ada di salib. Dari salib itu kita banyak sekali mendapatkan berkat. Salib berbicara macam-macam hal, termasuk di antaranya adalah penyatuan kita dengan Tuhan. Seolah-olah kita didapatkan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kita menjadi sedarah dan sedaging dengan Tuhan Yesus. Semoga kiranya sifat-sifat Tuhan Yesus juga ada dalam diri kita. Pagi hari ini menghadap kepada salib, mari kita akan sama-sama menyanyikan kur ini sekali lagi dengan permohonan supaya kita akan dijadikan seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Setiap kali kami dapat firman-Mu, firman-Mu selalu mendorong kami untuk selangkah lebih maju lagi dalam kehidupan kerohanian kami, supaya kami menuruti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini dipaparkan kepada kami ya Tuhan, bagaimana kami harus memperjuangkan perjuangan dalam kehidupan kami, supaya kami akan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, mengikuti teladan Rasul Paulus yang dalam hidupnya terus setia kepada panggilan Tuhan dan berjuang dengan iman dan hati nurani yang murni, sehingga itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini hati kami sedang terarah ketika Tuhan Yesus Kristus semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Kemudian Tuhan Yesus Kristus ditangkap, diadili, dianiaya, berjalan menuju Golgota dengan memanggul salib yang berat itu. Karena cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan.
Sepertinya engkau melupakan dirimu sendiri karena di dalam bayanganmu engkau melihat kami masing-masing. Agar supaya kami mendapatkan kekekalan di surga. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk perjuanganmu memenuhi panggilan Bapa dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Andai kata engkau tidak melakukan itu, surga masih tertutup bagi kami. Andai kata engkau tidak melakukan itu, kami semua harus menjadi penghuni neraka. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terimalah hidup kami yang serba biasa ini. Kami mohon Kau benar-benar menjadikan hidup kami dikuduskan. Hidup kami dituntun, diselimuti oleh hadirat-Mu. Sehingga hidup kami memperkenankan Engkau juga. Jadikan kami seperti Engkau. Jadikan kami sedarah dan sedaging dengan Engkau. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepadamu karena ini adalah minggu pertama. Dan kami dengan sengaja melakukan sakramen perjamuan kudus yang akan segera kami lakukan bersama-sama dengan memandang salib. Terima kasih untuk unsur-unsur ini. Roti dan anggur yang menolong kami untuk melihat tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan semua ini menjadi sarana bagi Tuhan untuk menguduskan kehidupan kami, untuk melayakkan kehidupan kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan sembuh. Kami yang lemah akan dijadikan kuat oleh Tuhan. Kami yang susah akan dijadikan dihibur oleh Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita dengan memandang pada salib, kita mulai mengambil unsur-unsur perjamuan ini. Menyanyi bersama-sama dengan saya untuk yang terakhir kalinya, karya terbesar. Lalu kita akan siapkan hati kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat sedikit ke atas dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita yang demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti ini mengingatkan kita kepada tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan dosa kita,
Kalau demikian mari kita makan bersama-sama dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diserahkan, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudaraku, bukankah cawan ini adalah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur karena darah Tuhan Yesus Kristus dicurahkan bagi kita sehingga nyawanya melayang untuk ketebusan jiwa kita. Kalau demikian mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Darahnya aman kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya, aman kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kami mengimani ya Tuhan, nyanyian ini adalah kebenaran bagi kami, dan kami akan mendapatkan berkat yang sebesar-besarnya dari salib Tuhan Yesus Kristus buat kehidupan pribadi kami, buat kehidupan keluarga kami, buat kehidupan gereja kami, buat kehidupan bangsa kami, buat kehidupan seluruh dunia ini. Dan kami bersyukur untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang bersyukur sama-sama katakan amin, amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah.
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.